Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Diary Horror Misteri. Kali ini saya akan membawakan sebuah cerita horor lagi, teman-teman. Maaf ya, sudah hampir 1 mingguan lebih saya tidak mengupload video. Ya karena repot di rumah, sedang ada perbaikan rumah intinya. Dan buat teman-teman semuanya yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe. Dan yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan cerita horor ataupun cerita gunung-gunung lainnya. Tanpa berlama-lama, kita langsung lanjut ke ceritanya. Jadi di cerita ini, saya sebutkan nama samarannya adalah Lina. Dan ini adalah real story yang dialami oleh Rina ya teman-teman. Dan benar-benar pengalaman terhoror yang pernah dialami oleh Lina dalam seumur hidupnya. Oke, ceritanya ini berawal waktu si Lina ini menemani kakaknya menginap di rumahnya. Kebetulan suami kakaknya Lina ini gak ada di rumah karena ada urusan kerja keluar kota. Biasanya kakak si Lina ini sudah terbiasa ditinggal suaminya. Namun karena baru melahirkan 3 hari yang lalu, si Lina ini ditugaskan sama mamanya ya untuk menemani kakaknya sampai suaminya selesai bekerja. Rumah kakak si Lina ini memang terkenal angker. Ini pengalaman ketiga Lina menginap di sini semenjak dia memutuskan ikut suaminya setelah menikah. Meski hanya berjarak sekitar 1 jam dengan kendaraan dari rumah mamanya Lina ini, kediaman kakak si Lina ini terletak paling pelosok sehingga lumayan memakan waktu, ditambah kondisi jalan yang berbukit dan berbatu. Suasana sekitar memang asri dan sejuk. Pepohonan besar menjulang tinggi menambah kesan mistis dan seram. Tidak terlalu banyak penduduk yang tinggal di sini. Jarak 50 meter hanya satu rumah yang akan ditemui. Tapi itulah yang membuat kakak si Lina ini nyaman tinggal di tempat ini. Apalagi dia baru melahirkan. Suasana yang tenang tentu sangat nyaman bagi si adik bayinya ya teman-teman. Sore menjelang maghrib adalah hal yang tidak kusenangi. Sama seperti pengalaman sebelumnya. Sore itu seperti ada yang mengawasi kami di balik rimbunya pepohonan. Itulah sebabnya kakak si Lina ini tidak menginginkan keluar rumah jika hari sudah petang. Mitos yang sangat kental masih melekat di kehidupan masyarakat di sini. Ya seolah seperti air mandi. Setiap hari ada saja warga yang mendapat giliran dikerjai makhluk halus di rumah kakaknya si Lina ini. Menjelang malam, mama si Lina ini tiba-tiba menelpon si Lina. Dia berpesan agar kakak si Lina ini selalu memakai penangkal yang diberikan neneknya kepada anaknya. Ya sudah jadi tradisi keturunan untuk memakaikan benda-benda tersebut kepada bayi yang baru lahir agar terhindar dari malapetaka. Suasana malam lumayan hening. Selang beberapa waktu, bunyi-bunyi aneh bersahutan memecah keheningan malam. Takut mendengar suara-suara itu, si Lina ini langsung menyalakan televisi untuk meredam bunyi aneh supaya tidak terdengar lagi. Sementara itu, kakak si Lina ini beranjak membawa ponakan si Lina masuk ke kamar. Sebelum beristirahat, ia mengingatkan untuk mengunci rapat semua pintu. Takut ada maling masuk membahayakan si Lina ini. Dan si Lina ini mengiyakan apa yang dikatakan kakaknya tadi, sembari memperhatikan sekeliling ruangan. Tampaknya semua celah sudah terkunci dengan aman. Detak jam di dinding seketika membuatku sedikit merinding, manakala yang kutatap jarumnya sudah bertengger di angka 11. Aku, Lina ini ya teman-teman, sedari tadi keasikan menonton televisi, tiba-tiba dihantui rasa panik. Segera si Lina ini pencet tombol off dan Lina menutup tubuhnya dengan selimut. Dan kakaknya Lina ini sepertinya sudah tertidur dikala si bayi sudah tidak menangis. Sial, sepertinya Lina tidak bisa tidur malam itu ya teman-teman. Angin dingin merambat melalui celah ventilasi rumah. Bersamaan dengan itu, samar-samar Lina mendengar suara guntur di puncak bukit. Kilat-kilat kecil satu persatu memancarkan cahaya menimpa benda-benda di luaran sana. Dan si Lina ini semakin tak nyaman. Dar! Ledakan petir lumayan keras dan Lina ini berteriak ketakutan.
diiringi sorakan kakakku dari kamar yang menyuruhku pindah ke kamar depan. Sambil mengiyakan, si Lina ini memacu langkahnya menuju pintu kamar yang ternyata terbuka. Lina masih ingat sudah menutupnya sebelum menonton televisi tadi. Masih berprasangka baik, mungkin tiupan angin yang membuatnya terbuka. Kilatan cahaya mendarat ke suatu benda di dalam kamar si Lina. Dan Lina ini yang masih di depan pintu terkejut menyaksikan penampakan itu. Seperti tidak asing, dominan putih berdiri tegak membelakangi Lina. Dan Lina meraba di dinding kamar mencari tombol lampu. Saat lampu menyala, sosok itu menghilang. Dan si Lina ini tidak menghiraukan sedikit pun apa yang dilihat barusan. Meski sedikit ketakutan, Lina berusaha tenang. Perasaan Lina mengatakan, "Aku akan diganggu malam ini." Dan perasaan Lina dan pikirannya juga makin campur aduk tatkala lampu kamar Lina ini kembali dimatikan. Sekujur badan si Lina ini merinding secara tiba-tiba. Sekejap, satu ruangan kamar mendadak terasa sesak. Lina benar-benar dihantui ketakutan yang amat dahsyat. Duk, duk, duk. Tiba-tiba muncul suara ribut dari dalam lemari si Lina. Dan Lina yang ketakutan tiba-tiba memberanikan diri untuk mendekat. Mungkin saja tikus sedang kejar-kejaran di dalamnya. Rasa takut Lina menjalar hingga ke ubun-ubun yang membuat kepala si Lina ini, Lina ya teman-teman, maaf, terasa berat. Lina menarik kedua gagang pintu lemari. Dan apa yang kalian lihat? Sesosok pocong tinggi, besar, merebahkan badannya ke pangkuan Lina. Sorakannya yang keras membuat lidahku keluh untuk berteriak. Lina terjatuh dengan posisi pocong yang sudah menindih Lina. Pandangan Lina gelap. Lina tak sadar apa yang terjadi. Keesokan paginya, Lina tersadar sekujur tubuh Lina sakit disertai ngilu di seluruh persendian. Dan saat Lina membuka mata, Lina sudah dikelilingi orang-orang yang entah dari mana. Salah seorang dari mereka bahkan memijat dahi Lina. Lina benar-benar tidak tahu apa yang terjadi. Alhamdulillah, penunggunya sudah keluar dari badan si Lina, ujar si bapak yang memegang dahi Lina. Semua warga yang hadir tampak lega. Lina ini masih bingung. "Mana kakakku?" ucap si Lina. Sedari tadi tak nampak batang hidungnya. "Kejadian apa yang menimpa Lina semalam?" katanya Lina. "Kenapa badan Lina ini terasa sakit sekali?" Lina semakin keheranan. Dan bapak-bapak yang memijat dahi si Lina ini mengatakan, "Semalam kamu kesurupan," ucap kepada Lina. Dan kakak si Lina ini menelpon si bapak untuk menolong Lina. Nah, jadi si Lina ini tadi malam kesurupan dan menelpon bapak-bapak yang memijat dahinya tersebut untuk menolongnya. Dan bapak-bapak ini mengatakan lagi, penunggunya susah keluar. Dia mau membawa Lina ini ya, membawa kamu pergi. Habis ini langsung pulang ya, ucap bapak tersebut kepada Lina. Nah, ibumu sebentar lagi datang. Mandi kemudian sholat, ucap dari bapak yang mengobati si Lina ini ya. Jangan banyak melamun, takut dia masih ngikutin kamu, ujar si bapak tersebut. Nah, itulah cerita yang membuat si Lina semakin keheranan. Kok bisa si Lina ini sampai kesurupan? Dan pada akhirnya si Lina ini matanya tiba-tiba berkunang-kunang. Teringat kejadian semalam saat si Lina ini ketimpa pocong. Masih terngiang-ngiang bagaimana dia atau pocong ini ya berteriak merebahkan jasadnya ke pangkuan si Lina. Dan Lina ini bergidik ngeri. Dan cerita pun tamat. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah mau mendengarkan cerita horor ini. Dan buat saya cerita ini memang lumayan ya teman-teman, atau creepypasta.
Jadi ceritanya bayangin kamu ini mau tidur, terus tiba-tiba kalian ketimpa pocong. Bagaimana tuh rasanya? Dan cerita saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, and jangan lupa support terus ya teman-teman. Dan sampai bertemu di cerita horor dan cerita-cerita pendakian gunung selanjutnya.